Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan kaum muda gereja. Malam hari ini, sebelum kita tidur, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 3 ayat 1-5. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlaga tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Jauhilah mereka itu. Dan tema malam hari ini adalah kita mau menuruti Allah atau hawa nafsu. Pembacaan malam ini sangat jelas keadaan manusia yang dikatakan akhir zaman. Namun saat ini hal seperti tadi banyak terjadi di sekeliling kita. Kita melihat faktanya saja yang kita bisa lihat di media-media, kita juga melihat di televisi, terutama kalau dalam acara berita nasional dan juga kisah para selebriti. Saking seringnya kita mendengar, kita juga harus waspada. Karena lama-lama segala yang jahat akhirnya bisa dianggap biasa-biasa saja. Bahkan ada pendapat bahwa wajar-wajar saja kalau melakukan kesalahan atau kejahatan. Karena kita manusia yang tidak luput dari kesalahan. Saudara yang kekasih, setiap perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu adalah perbuatan dosa. Tidak ada alasan apapun yang membuat kita bisa kompromi dengan dosa. Justru saat ini perhatian penting kita. Karena saat ini banyak orang yang berbuat sesuatu seolah-olah kebenaran, tetapi sebenarnya tidak. Perbuatan-perbuatan yang seolah-olah benar menurut pikiran manusia, tetapi justru menjauhi firman Tuhan. Acuan kebenaran tidak pada firman Tuhan, tetapi pada pemikiran sendiri dan logika sendiri, bahkan hawa nafsunya sendiri. Apa yang dibuat bukan untuk Tuhan, tetapi justru untuk memuaskan keinginan atau hawa nafsunya yang dibungkus dengan berbagai macam-macam alasan kebaikan. Bahkan saat ini bisa saja sesuatu yang tidak benar bisa dianggap benar apabila mayoritas orang sekelilingnya menyetujui. Ada pemikiran yang menyatakan bahwa yang penting tujuannya benar, sedang cara dan prosesnya mengikuti cara keinginan sendiri. Kita tentu ingat kisah legendaris dari Robin Hood, seseorang yang dianggap pahlawan karena menolong orang miskin. Robin Hood merampok dari yang kaya untuk menolong orang yang miskin. Saudara yang kekasih, cara seperti ini kelihatannya baik, namun ternyata sebenarnya Robin Hood mengambil barang yang bukan miliknya, mengambil barang yang bukan haknya, walaupun kemudian dia berikan kepada orang-orang yang miskin atau yang membutuhkan. Ketika kita melihat film itu, maka kita melihat Robin Hood dielu-elukan banyak orang, terutama orang-orang yang ditolong. Namun dia dibenci oleh para bangsawan dan orang kaya. Maka secara tidak sadar kita justru berpihak atau menganggap perbuatan Robin Hood ini adalah yang baik karena dia menolong orang miskin. Inilah yang harus kita waspadai. Kita ikut terjerumus berpihak pada cara-cara atau pola pikir yang tidak berkenan kepada Allah. Tujuan yang benar adalah suatu hasil yang kita dapatkan dengan cara yang benar pula, di mana kita patuh dan menuruti Allah dalam firman-Nya. Tujuannya benar, maka caranya pun
harus turut dengan kehendak Allah, bukan kehendak atau hawa nafsu sendiri. Kalau sekarang sering dikatakan orang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Saudara yang kekasih, setiap tujuan apapun kita tetap berproses atau menjalaninya sesuai dengan firman Tuhan, bukan dengan mengikuti hawa nafsu dan logika kita sendiri. Mungkin prosesnya akan lama dan melelahkan, tetapi disinilah iman kita diproses untuk makin kuat, karena kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Amin.